Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Selamat datang di program Jaksa Menjawab, ruang dialog antara masyarakat dan kejaksaan yang membahas isu-isu hukum yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Bersama saya Muruk Parsaulian akan menemani Anda dalam diskusi hangat kita pada petang hari ini dengan tajuk Jaksa Garda Desa. Hari ini kita telah bersama-sama dua orang narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Kita sapa yang pertama Bapak Hafiz Aulia, Kasubsi 1 Bidang Intelijen. Selamat datang Pak di studio kami. Iya, Bu. Sehat Pak ya, Alhamdulillah. Sehat. Di sebelahnya adalah Bapak Irfan Haryono SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen juga dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ya Pak ya. Oke. Bersama bapak-bapak ini kita akan membahas bagaimana peran jaksa dalam mengelola atau memberikan katakanlah monitoring kepada desa dalam bagaimana menggunakan dana-dana desa gitu Pak ya. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh untuk tindakan pencegahan dan sebagainya, mungkin bisa kita jelaskan program Jaksa Garda Desa ini di Kejaksaan Pak, sebagai pengantar dialog kita. Silakan mungkin Pak Hafiz dulu, boleh? Baik. Pertama kita menjelaskan apa itu program Jaksa Garda Desa. Program Jaksa Garda Desa itu merupakan sebuah program yang digagas oleh Kejaksaan RI, yang mana dasar hukumnya itu berdasarkan Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023. Kemudian adapun tujuan dari program Jaksa Garda Desa ini ataupun yang disingkat dengan Jaga Desa, merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memberikan sebuah wadah bagi instansi kejaksaan dalam rangka melaksanakan upaya preventif dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan desa. Jadi kita preventif dulu gitu Pak ya, kita betul. usahakan pencegahan Ya, gitu ya. Betul. Mungkin Pak Haryono ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin dalam Jaksa Jaga Desa ini kita melakukan pencegahan awal ya kepada desa-desa untuk memberikan pengetahuan bagaimana kita dapat pengelolaan dana desa yang sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Tentu tata kelola desa berjalan dengan prinsip good government dan clean government gitu Pak ya. Mungkin bagaimana di lapangan mungkin sosialisasi kita kepada aparat-aparat desa agar pengelolaan dana desa ini bisa sesuai dengan undang-undang gitu Pak. Bagaimana pendekatan yang kita lakukan kepada aparat desa? Baik, mungkin upaya yang kita lakukan saat ini adalah kita sudah memanfaatkan dan memaksimalkan yang mana program-program yang sudah ditetapkan dalam anggaran kegiatan kita. Nah, di situ kita coba untuk melakukan yang namanya sosialisasi ataupun edukasi dalam rangka memberikan semacam keilmuan dan juga pemahaman kepada sasarannya itu perangkat desa, kemudian juga ada juga dari masyarakat desa yang mana kita kumpulkan dan kita berikan sebuah pengetahuan bagaimana cara mengelola keuangan desa ini agar terhindar dari yang namanya penyelewengan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada khususnya tindak pidana korupsi gitu. Oke, baik, tentu kita mengedukasi masyarakat gitu. Betul. Ya dengan pendekatan preventif gitu. Berarti ini program ini baru tahun ini atau memang dari tahun 2023 ya Pak? Ya betul, merujuk pada dasar hukum Instruksi Jaksa Agung tahun 2023, artinya sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Tentu kita menginginkan akuntabilitas, transparansi dari
perangkat desa gitu Betul, ya Pak ya. betul, betul. Oke, baik. Dari 2003 sampai ke 2025 sekarang, Betul. lebih kurang sudah katakanlah 2 tahun Kurang gitu, Pak lebih ya. 2 tahun. 2 tahun ya Pak ya. Apa kendala yang kita hadapi di lapangan mungkin Pak untuk program ini? Kendala yang kita hadapi sejauh ini memang salah satunya itu kondisi geografis Yang jauh mungkin ya, geografis di Kabupaten Indragiri Hulu itu sendiri yang mungkin saja ada beberapa desa yang tergolong terpencil, jadi mungkin agak memberikan kesulitan kepada kami untuk masuk ke sana. Nah, tapi sekarang itu kita sudah ada yang namanya semacam program aplikasi yang namanya itu program Jaksa Garda Desa. Nah, Berarti aplikasi online, real time secara online. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan akses dan kemudahan kepada khususnya perangkat desa dalam rangka, dan juga khususnya kita adalah selaku instansi kejaksaan dalam rangka melakukan pengawasan dan juga dalam rangka melakukan pendampingan dalam hal pelaksanaan anggaran desa dalam tahun berjalan. Nah, jadi dalam aplikasi ini memang baru di-launchingkan awal tahun ini, dan memang masih berjalan. Nah, kita sekarang masih dalam tahap merekap beberapa desa yang mana di Kabupaten Indragiri Hulu itu sendiri terdiri dari sekitar kurang lebih 188 desa. Nah, memang ini tantangan dari kita ya, khususnya di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dalam rangka mensukseskan aplikasi ini agar tentunya dapat terlaksana dan juga dapat 100% lah nanti untuk pelaksanaannya di seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Berarti memang sudah karena keterbatasan mungkin jauhnya lokasi-lokasi kita membuat online, ada juga hotline untuk aplikasi real time manajemen founding village untuk desa gitu. Oke, baik. Mungkin apa sih sebenarnya Pak yang rawan korupsi yang biasa terjadi di tingkat desa ini menurut pengalaman Bapak sebagai katakanlah badan intelijen ya di Kejaksaan Negeri? Ya, yang sering kita temui memang pada prinsipnya modus-modus yang kita temukan yang sudah kita tangani itu tahun kemarin itu ada satu kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan anggaran desa. Itu ya kita temukan ada modus-modus ya kegiatannya fiktif, kemudian juga ada markup terhadap nilai-nilai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian juga ada realisasi yang tidak sesuai dengan antara faktanya dengan anggarannya sudah cair 100%, akan tetapi realisasi untuk kegiatan fisik ataupun non fisiknya tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga ini menjadi kerugian tersendiri bagi negara dan juga masyarakat merasakan impact yang tentunya merasa dirugikan akibat perbuatan dari oknum-oknum kepala desa ini. Ini yang kita harapkan melalui aplikasi Jaksa Garda Desa ini. Kita berharap agar nantinya dapat memberikan pencegahan agar tidak terjadi lagi di tahun ini gitu. Jadi tentu pendekatan kita preventif ya Pak. Betul, ya, mencegah dulu, jadi tidak langsung ada tindakan pidana gitu. Betul. Jadi memang fokus utama kita adalah memang kita harus memastikan benar-benar apabila ingin menindak sebuah tindak pidana dalam rangka pengelolaan anggaran desa, kita berfokus pada adanya modus, adanya mens rea ataupun niat dari si pelaku ini memang betul-betul ingin mengambil keuntungan guna memperkaya diri. Nah, akan tetapi kalau misalnya itu diakibatkan karena ketidaktahuan ataupun adanya kesalahan administrasi, itu kita bisa dengan cara yang lebih preventif lah, ataupun melalui bekerja sama dengan lembaga APIP ataupun intern di pemerintah daerah, kita serahkan kepada inspektorat guna memperbaiki yang administrasi yang salah yang dilakukan oleh kepala desa ini. Berarti ada pendampingan katakanlah dari kejaksaan sendiri Pak gitu ya Pak ya. Mungkin dibuka di awal-awal tahun mungkin untuk menjalankan program-program kerja aparat desa ini, dari kejaksaan sendiri melakukan pendampingan atau bisa mungkin konsultasi gratis katakanlah aparat desa kepada kejaksaan, ada seperti itu ya mungkin Pak Haryono? Ya,
Untuk itu kita juga ada selain Jaksa Garda Desa ini kita juga melakukan penerangan hukum ya. Nah di sana mungkin salah satunya kegiatan kita masuk ke desa-desa untuk memberikan pengetahuannya seperti apa. Jika ada yang ingin bertanya dan sebagainya mungkin bisa dilakukan di forum itu seperti Ada penyuluhan, ya benar. Jadi di sana kita bisa berinteraksi dengan desa-desa dan mungkin masyarakat juga yang kita undang di sana dapat menanyakan atau ada hal yang mungkin masih bertanya-tanya lah gitu. Jadi bisa disampaikan ke kita dan kita akan sampaikan seperti apa. Oke, baik. Kita kembali ke tadi katakanlah ada online-nya tadi itu Pak, berarti di situ juga terbuka misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ya, ada penyelewengan dana desa dan sebagainya atau bagaimana Pak? Dalam ini ya, dalam sistem online-nya tadi. Apakah mungkin ada hotline nomor yang kita cantumkan jika ada penyelewengan di dana desa, misalnya ada pengaduan dari masyarakat, mungkin nanti kejaksaan bisa melakukan katakanlah penyidikan dan sebagainya. Ya, biasanya sih ada seperti mengirim surat pemberitahuan atau labdu ya biasanya ya. Nah, seperti contoh mungkin sebelumnya ada yang di salah satu desa di Indragiri Hulu, masyarakat ini mengadukan bahwa ada kegiatan sebelumnya di tahun 2024 dilakukan ketahanan pangan dari APBD desanya. Nah, di sana dia sampaikan bahwa untuk ketahanan pangan itu diadakan itu bibit tanaman. Nah, namun dari awal 2024 sampai dengan batas waktu di Desember 2024 kegiatan itu tidak terlaksanakan dan tidak sampai di masyarakat. Nah, kemudian masyarakat ini melaporkan ke kita. Kemudian kita juga sudah tindak lanjuti. Setelah kami tindak lanjuti dan memverifikasi ke desa bersangkutan, diketahui memang benar bahwa ada kegiatan di tahun 2024 ketahanan pangan, yaitu pengadaan bibit tanaman sebanyak 3.202 bibit tanaman. Nah, kemudian setelah kita tanyakan lagi ternyata ada kendalanya itu di penyedia di pihak ketiga. Nah, karena di pihak ketiga ini juga ternyata mengambil lagi ke petani di Lampung. Nah, jadi selama waktu itu si petaninya ini tidak sampaikan, tidak kirim bibitnya, sehingga ada terjadi keterlambatan di sana. Kemudian baru terlaksana itu sekitar tahun ini di pertengahan tahun kemarin. Berarti ada tidak memenuhi prosedur lagi. Ya, di situ ada kesalahan yang kita temukan memang. Nah, itulah mungkin yang kita jaga dan kita hindarilah hal-hal seperti itu. Makanya kita lakukan penerangan hukum dan sebagainya ke desa-desa seperti itu. Mungkin apa tantangan terbesar kita dari kejaksaan sendiri Pak untuk menanamkan atau memberikan edukasi katakanlah kepada aparat desa ini dalam menjalankan program good government kepada perangkat-perangkat desa ini. Kita melihat sendiri kan latar belakang mungkin Pak ya, kepala desa dan aparat-aparat desa ini bisa dikatakan mungkin mereka untuk menjadi kepala desa atau aparat desa itu tidak edukasinya mungkin tidak seperti pegawai-pegawai negeri yang lain mungkin gitu Pak ya. Kan pemilihannya kan di desa itu sendiri ya. Mungkin apa tantangan kita Pak? Ketidaktahuan atau knowledge mereka sendiri tidak sampai, mungkin bagaimana Pak? Mungkin memang kita menyadari bahwasannya latar belakang banyaknya kepala desa, apalagi sekarang kita untuk di Kabupaten Indragiri Hulu itu sendiri sekitar ada lebih 50% itu PJ ya. Iya, artinya PJ, pejabat ya. Artinya yang diberikan sebuah tanggung jawab. Tapi kita kendala-kendala itu tidak berarti membuat kita secara luas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar hukum. Nah, kita sering memberikan pemahaman kepada aparatur perangkat desa bahwasanya kita ingin menanamkan nilai-nilai kepada mereka bahwasannya
ini anggaran ini bukan anggaran pribadi. Iya, betul. Nah, ini merupakan anggaran yang dititipkan oleh negara kepada aparat desa, nah, khususnya. Dan ini bertujuan untuk melangsungkan pembangunan di desa dan juga untuk mensejahterakan masyarakat desa. Nah, apalagi sekarang di era pemerintahan sekarang kita lebih fokus kepada bagaimana menjamin ketersediaan pangan lah istilahnya, pangan dan juga bagaimana kita mengantisipasi yang namanya menurunkan angka kemiskinan. Nah, harapan kita memang dengan adanya program-program ini, maka kita terus memaksimalkan program-program yang seperti Jaksa Garda Desa ini agar nantinya dapat kita maksimalkan program sejalan dengan program pemerintah pusat gitu, dan masyarakat bisa dapat lebih merasakan manfaat dari anggaran yang sudah dititipkan kepada pemerintahan desa gitu. Oke, baik. Berarti memang kita melakukan pendekatan dan edukasi ya Pak ya, kepada masyarakat yang katakanlah tidak akan non-legitasi gitu Pak ya. Untuk kasus di Indragiri Hulu sendiri gitu Pak, tadi Bapak menyatakan bahwa kita temukan ada tadi satu kasus ya Pak ya, bahwa tidak terpenuhi programnya. Mungkin ini penyebabnya apa Pak? Apakah mungkin tadi penyedia pihak ketiganya tidak berhasil menyediakan yang seperti yang diharapkan ini? Apakah karena networking atau pendidikan aparat desa sendiri mungkin, atau bagaimana Pak penyebab itu? Sebetulnya kalau networking itu tidak terlalu bermasalah, tapi lebih kepada anggarannya kan memang besar nih. Kalau untuk di desa itu kan rata-rata 1 miliar untuk dana desanya, atau ada juga yang 2 miliar. Nah, itu mungkin menyebabkan adanya keinginan, niat jahat dari seseorang itu apabila karena mungkin adanya kesempatan ataupun adanya kenalan mungkin untuk kong kali kong, untuk rekanan segala macam, untuk pembangunan fisik. Nah, itulah yang mungkin adanya kesempatan dan juga peluang untuk melakukan tindak pidana, sehingga dilakukanlah oleh oknum-oknum aparat desa ini untuk mengambil sedikit ataupun banyak keuntungan dari pelaksanaan keuangan anggaran desa ini gitu. Nah, memang inilah yang kita coba untuk antisipasi. Mudah-mudahan dengan program-program ini kita dapat menekan ataupun kalau bisa kita zero kriminal untuk di kepemerintahan desa gitu. Oke, tapi memang garda terdepannya ini memang jaksa gitu Pak ya. Iya, garda terdepan untuk desa ini. Tadi juga Pak Haryono mengatakan bahwa berbagai latar belakang kepala desa dan aparatnya gitu Pak ya. Tentu mungkin memang kesadaran dari aparat desa itu sendiri gitu Pak ya, untuk melakukan apakah semua kegiatan itu sesuai dengan hukum atau tidak gitu ya. Oke. Baik, bagaimana kita mungkin melibatkan masyarakat sendiri dalam menegakkan undang-undang dalam pemanfaatan atau penggunaan anggaran ini di desa sendiri gitu. Kan tidak hanya jaksa gitu Pak ya, mungkin ada instansi-instansi lain yang kita gandeng gitu. Ya, upaya yang sudah kita lakukan saat ini, kita mencoba menggandeng dinas ya Bu ya. Dinas selaku pemerintah daerah yang merupakan leading sektor dari untuk di kepemerintahan desa itu ada namanya dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kita sudah berkoordinasi dengan dinas terkait termasuk dinas PMD ini. Nah, dalam rangka percepatan pengisian aplikasi Jaksa Garda Desa. Nah, memang kendala tentu ada, namanya aplikasi baru, tentu memang kendalanya ya namanya sinyal, terus ada juga mungkin adanya ketidakpahaman dalam menggunakan teknologi, namanya teknologi baru. Nah, apabila mengalami masalah tersebut, kita sudah berkoordinasi dan juga kita sudah bersurat kepada dinas PMD dalam hal ini di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, untuk apabila ada masalah silahkan berkonsultasi ke pihak admin, ada namanya admin kejaksaan, Kejari Inhu, terkait dengan hotline masalah-masalah yang dialami terkait pengisian aplikasi Jaksa Garda Desa ini. Jadi nanti kita akan carikan solusinya bagaimana sehingga nanti pengisian ini dapat berjalan lancar. Gitu. Atau kita mungkin jemput bola pendampingan ke aparat desa gitu dalam menjalankan program-program mereka, mungkin
mereka boleh memakai jasa dari kejaksaan sendiri dalam penggunaan anggaran, seperti itu juga. Memang ini untuk program ini kita memberikan keleluasaan untuk pihak desa untuk mengisi. Nah, mengisi. Jadi kemarin itu awal tahun kita sudah melakukan yang namanya pelatihan itu di Medan. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk memang pelatihan ini kita akomodir dulu untuk 2 desa sebagai percontohan. Nah, di sini kita memberikan semacam panduan pengisian terkait aplikasi ini kepada dua perwakilan desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, bagaimana tata cara pengisian dan apa saja yang diisi di dalam aplikasi tersebut. Nah, memang sudah terlaksana. Nah, sekarang sudah berjalan sekitar 6-7 bulanan dan kita berupaya untuk merekap. Nah, beberapa desa yang belum melakukan pengisian itu kita kontak melalui koordinasi dengan Dinas PMD agar ditelusuri apa masalahnya atau memang tidak mau mengisi atau memang ada mau mengisi tapi ada masalah atau bagaimana. Nah, memang kita selalu berkoordinasi lah dengan Dinas PMB terkait dengan berjalannya pelaksanaan aplikasi Jaksa Garda Desa ini. Berarti artinya aplikasi ini baru kita gunakan tahun sekarang, Pak ya? Ya, baru dilaunchingkan tahun sekarang, baru berlaku. Gitu. Tapi memang untuk program Jaksa Jaga Desanya sudah berjalan 2 tahun. Nah, memang aplikasi ini tujuan untuk mempermudah kita dalam hal ini pengisian pemantauan dan juga pendampingan dalam hal penggunaan anggaran tahun berjalan gitu. Sejauh mana Pak keberhasilan aplikasi ini untuk mencegah katakanlah tindak korupsi dan penyelewengan keuangan desa? Mungkin dari sebelum tahun 2023 belum ada aplikasi, mungkin tahun sekarang sudah ada aplikasi, mungkin sejauh bagaimana perbedaannya gitu Pak? Ya, perbedaannya kita bisa melakukan pemantauan yang mana pada tahun berjalan, tidak biasanya kan kita hanya mengecek di akhir tahun setelah dilakukan kadang sudah ada kasus gitu ya. Terkadang sudah selesai dan juga kegiatannya sudah selesai. Nah, tapi ini pada tahun berjalan kita bisa memantau. Jadi seiring dan sejalan itu kita bisa, artinya kalau misalnya dia ibaratnya agak ke kiri kita bisa luruskan gitu. Nah, berarti bagus ya Pak ya, langsung memang pendampingan ya. Ya, memang pendampingan dan juga pemantauan gitu, pemantauan, dan ini lebih memudahkan apalagi dengan adanya aplikasi ini gitu. Gitu. Artinya kita lebih dimudahkan dan tidak perlu lagi untuk menyebar ke desa-desanya gitu. Kalau dulu kan kita harus turun ya Pak ke desa-desa. Harus turun. Inhu jauh-jauh juga Pak jauh ya, jaraknya ya. Lumayan jauh juga kan. Letak geografisnya ya, ada juga yang kebun sawit, ada juga yang perairan, sungai-sungai yang harus memerlukan menyeberang menggunakan ini kapal gitu kan, kapal pompong namanya kan gitu. Ya, tapi ya itu begitulah lokasinya gitu di Kabupaten Indragiri Hulu gitu. Jadi memang dimudahkan lah dengan adanya yang online ini gitu Pak ya. Kita merasa dimudahkan. Ketertarikan atau katakanlah partisipasi dari aparat desa sendiri dalam mengisi ini Pak, aplikasi ini? Untuk masyarakat desa sendiri sangat respon lah terhadap ini. Mereka juga sangat merasakan yang namanya ternyata adanya perhatian khusus untuk perangkat desa dalam hal pengelolaan anggaran desa, karena mereka juga sebetulnya tidak mau ada masalah. Jadi sejalanlah dengan ini, dengan tujuan kita untuk menghindari masalah-masalah itu ya, kita buat berdasarkan aplikasi yang sudah digagas oleh Kejaksaan Republik Indonesia ini, dan masyarakat desa juga merespon positif. Merespon positif artinya mereka juga berharap ini menjadi langkah awal lah untuk perubahan di desa, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Tentu saja mereka sangat berterima kasih gitu Pak ya. Bagi mungkin Pak Aryono ada yang ingin ditambahkan dari pihak aparat kita? Ya, mungkin kita berharap ya dengan adanya aplikasi ini kita bisa dapat mengawasi, kemudian juga dapat mengetahui apabila ada kendala di desa seperti apa, dan sehingga bisa berjalanlah dengan baik dengan tujuannya pemerintah itu seperti apa di desa, supaya agar dapat menjadikan masyarakat yang lebih maju lagi, lebih baik ke depannya.
mungkin seperti itulah. Jadi semuanya semakin lancar dan lebih baik ke depannya. Oke, baik. Berarti kendala kita di lapangan, tadi Bapak mengatakan bahwa ini teknologi, mungkin aparat desanya kurang menguasai teknologi gitu Ya, Pak ya. ada. Atau mungkin ada juga yang namanya aplikasi ini kan kita lihat kadang untuk masuknya aja susah gitu Ya, Pak ya. betul. Nah, itu bagaimana kita katakanlah menyiasati agar hal itu tidak terjadi gitu Pak. Mungkin ada pelatihan juga mungkin aparat desa ini untuk teknologinya atau gimana? Kalau pelatihan mungkin sekarang belum ada rencana, tapi memang kita melalui koordinasi dengan Dinas PMD, kalau misalnya ada masalah, kita selalu hubungi Dinas PMD untuk segera berkoordinasi dengan pemerintahan desa yang mengalami masalah tersebut untuk menanyakan apa masalahnya, dan juga pihak desa juga sudah kita beritahukan apabila ada masalah bisa menghubungi nomor hotline. Hotline Jadi ya. kita memang itu kendala lagi kita hadapi. Memang untuk 188 desa ini tidak gampang kita tidak untuk gampang mengakomodirnya kan, itu. Ya itu, tapi tantangannya di kita bagaimana nanti kita bisa mengatasinya, bisa kita respon satu persatu, dan ya mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam rangka pengisian aplikasi ini gitu. Oke, baik. Tentu platform dunia digital kita gunakan Pak ya, Ya. untuk katakanlah memberikan bimbingan atau memberikan pantauan kepada para desa ini. Artinya kita supaya kita jangan tertinggal Iya. dengan daerah-daerah ataupun negara lain yang memang sudah jauh di atas kita. Kita coba mengimbangi lah, gitu, mengimbangi untuk bagaimana kita negara Indonesia yang kategori negara berkembang Iya. bisa mengimbangi dalam hal penggunaan teknologi Oke, informasi. menarik sekali. Berarti ini memang seluruh desa di Indonesia Pak Betul, ya? Tidak seluruh hanya desa di ya? Indonesia. Oke, baik. Kita nanti akan membahas lebih lanjut lagi Pak. Usai pariwara kita akan segera kembali. Baiklah saudara, tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menjawab. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Oh, berita ini menarik nih, Pimpret mesti tahu. Ini menarik sangat. Cik Astagfirullahaladzim. Apa pasal Ya ni? Allah, hai berdetak jantung saya ni ha. Kalau berdegup-berdetak tu biasa tanda orang hidup. Oh ya ke? Jam pun berdegup berdetak Cik Aziz, itu juga biasa. Saya tahu, tapi yang luar biasa tu apa? Luar biasa nak tahu. nak tahu? Puan nak tahu. Iya. Yang luar biasa tu program Detak Melayu di Riau TV. Oh ya ke? Lepas tu bila dia pun Siska? Nak tahu Cik Aziz? nak bila? tahulah saya. Dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Oh, luar biasa. Lepas tu ini programnya apa yang diangkat Tuan Mai? Banyak Cik Aziz. Apa je? Berita-berita tu Ya. dekat situ yang tidak hoax. Oh ya ke? Selain itu apa Puan Siska? Selain informasi terkini Cik Aziz terupdate, kemudian Cik Aziz kita ada jemputan-jemputan spesial Cik Aziz. Makanya tonton Detak Melayu di Riau TV setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Pergi membeli si kain belacu. Cantik. Tak lupa beli ikan tenggiri. Oh, lebih cantik lagi. Tontonlah Detak Melayu hanya di Riau TV. Mau.
Jaksa Menjawab bersama dua orang narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Aulia dan Pak Haryono dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, tentang bagaimana kejaksaan menjadi katakanlah garda terdepan ya Pak ya dalam pengelolaan keuangan di desa gitu ya. Jaksa Garda Desa. Nah, tadi kita telah membahas ada aplikasi online yang digunakan oleh kejaksaan dalam katakanlah memberikan pantauan atau memberikan pencegahan preventif kepada aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Tadi Pak Aulia dan Pak Irfan Haryono mengatakan bahwa memang target kita adalah ketahanan pangan gitu Pak ya, sesuai dengan katakanlah instruksi dari pemerintah bahwa di setiap desa itu diharapkan ada usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang menunjang ketahanan pangan. Mungkin Pak Aulia bisa menjelaskan bagaimana target kita dalam program Garda Desa ini. Memang target untuk Jaga Desa tahun 2025 ini lebih terfokus kepada terkait dengan program ketahanan pangan. Nah, memang kalau di dalam kita merujuk pada keputusan Peraturan Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2024, di sini memang dialokasikan sekitar 20% dari dana desa untuk khusus menangani masalah ketahanan pangan. Besar juga ya Pak, 20% ya? Iya, lumayan besar juga. Artinya di sini pemerintah coba untuk fokus kepada bagaimana menurunkan angka tingkat kelaparan stunting, dan stunting tujuannya nanti kan kepada kesehatan juga untuk bayi-bayi dan juga agar tidak ada lagi masyarakat desa yang kelaparan lah istilahnya kan gitu. Nah, melalui program ketahanan pangan ini memang ada panduannya berdasarkan peraturan menteri tersebut terkait dengan bagaimana penyaluran anggarannya, kemudian juga apa saja yang bisa kontribusikan dalam hal program ketahanan pangan ini. Ya pada umumnya ya berkaitan dengan adanya, kalau untuk di Kabupaten Indragiri Hulu itu sendiri itu biasanya ketahanan pangan itu pengadaan ternak sapi ataupun ternak kambing, kemudian juga ada ayam. Kalau untuk tumbuhannya ya ada rambutan, durian, kemudian ada juga cabai. Nah, artinya di sini memberikan agar nantinya kalau untuk hewan ternak kan bisa berkembang biak dan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat desa untuk merawat dan juga mengambil daging lah istilah, kalau sapi, kambing ataupun ayam ataupun telur-telurnya gitu. Nah, ini kita harapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan ya seperti rambutan, durian, kemudian cabai, ada juga kedelai, jagung, ya intinya ya memberikan manfaat kepada masyarakat itu. Ya. Menarik Pak ya, jadi memang diarahkan ke ketahanan pangan gitu ya, sesuai dengan program pemerintah mungkin kaitan dengan stunting dan makan bergizi juga untuk makan bergizi gratis anak sekolah gitu ya betul, Pak ya. Seiring dan sejalan juga walaupun ini memang program-programnya berbeda. Iya, betul. Iya. Kalau kita lihat katakanlah aplikasinya di lapangan bagaimana Pak? Apakah mungkin aparat desa sudah bisa menerima pesan dari pemerintah ini sehingga program-program yang mereka lakukan itu adalah memang program-program yang menunjang dari ketahanan pangan gitu Pak, dari online yang diisi oleh aparat desa? Sejauh ini kita melihat sejauh pengisian aplikasi ini memang ada beberapa yang sudah diisi, ada juga beberapa yang belum. Memang karena mungkin ada yang belum mengetahui ini apa yang mau diisi kan gitu. Betul. Ya, pada prinsipnya kalau untuk di aplikasi Jaga Desa ini sendiri banyak yang istilahnya bagan-bagan yang diisi gitu. Ada khusus untuk ketahanan pangan, kemudian juga ada juga terkait dengan penggunaan anggaran dana desa. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau untuk di desa ini kan tidak cuma dana desa saja, ada juga alokasi dana desa ADT yang bersumber dari daerah. Nah, kemudian ada juga bantuan keuangan provinsi dan juga ada juga dari pajak dan retribusi. Nah, kemudian juga ada data-data terkait aset. Nah, ini juga yang aset menjadi desa, aset desa menjadi atensi kita di Kabupaten Indragiri Hulu, bagaimana kita bisa menjaga aset masyarakat desa itu dapat
dijaga dan juga tentunya dapat dimanfaatkan dan nantinya hasil yang dimanfaatkan dari aset tersebut bisa dimasukkan ke dalam pendapatan asli desa atau PADS ya. Yang mana nanti sejalan juga dengan program BUMDes. Nah, BUMDes ini juga kita harapkan jangan sampai BUMDes ini berdiri tegak tanpa ada manfaatnya gitu. Nah, kita berharap ini dapat dimaksimalkan lagi oleh masyarakat desa dengan mengisi aplikasi ini. Kita bisa memantau gitu progresnya, ini usahanya apa gitu, usahanya entah itu usahanya di bidang jualan gitu ataupun ini jasa atau UMKM segala macam. Nah, ini yang kita harapkan dengan aplikasi ini kita bisa memantau. Nah, kita bisa meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat aparat desa ini agar dapat memaksimalkan itu semuanya gitu. Karena juga banyak juga di Kabupaten Indragiri Hulu itu kalau terkait aset desa itu banyak juga yang untuk kasus-kasus oknum-oknum yang menerbitkan surat-surat di atas tanah yang sudah milik desa ataupun milik pemerintah daerah. Nah, ini yang menjadi sangat berbahaya dan melanggar hukum. Tapi katakanlah di aplikasi ini semuanya terlihat gitu Pak ya, transparan ya. Jadi ya untuk transparan dan akuntabel, jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi penggunaan anggarannya kemana saja gitu Pak ya, program-programnya apa saja gitu ya. Betul. Jadi kejaksaan sendiri bisa langsung melihat di aplikasi ini. Nah, dari pengalaman kita sudah berapa persen Pak desa-desa ini yang mengisi aplikasi ini? Karena kan nanti kita tuh berharap dengan ini kan sebenarnya sudah meringankan kerja kejaksaan gitu Pak. Tapi kesadaran para desa ini untuk mengisi aplikasi ini bagaimana Pak? Memang kalau untuk persentase kita sekarang dalam tahap rekap dulu, kita rekap. Nah, per 6 bulan makanya kita selalu berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk menanyakan progres yang untuk 188 desa ini. Dan sejauh ini kita melihat respon positif dari masyarakat desa dan aparat desa untuk mereka semangat betul untuk mengisi aplikasi ini gitu. Ya, karena memang memberikan aspek positif juga. Ya, betul. Oke. Mungkin Pak Haryono ada yang ingin ditambahkan dari pengalaman katakanlah pengalaman Badan Intelijen sendiri di kejaksaan dalam program Garda Desa ini, apa hal yang katakanlah yang positif ataupun negatif yang kita temukan di lapangan itu Pak? Mungkin untuk yang positifnya ya, ini dapat mencegah lah hal-hal yang tidak diinginkan, yang melawan hukum, itu dapat terhindar lah. Kemudian juga apabila seperti yang tadi saya sampaikan, banyak yang desa ingin bertanya mengenai desanya seperti apa, itu kita dapat diskusi, berinteraksi, sehingga kita tahulah apa sih di desa-desa ini permasalahan yang ada seperti itu, sehingga kita dapat juga mengetahui dan membantu desa-desa supaya tetap berada di jalurnya seperti itu. Berada di koridor. Benar. Gitu, Pak, ya. Berarti kita dari kejaksaan sendiri sangat berharap aplikasi ini diterima positif oleh para desa gitu Pak ya. Nah, jadi mungkin apakah kita punya kendala mungkin Pak, sumber daya manusia atau tenaga-tenaga lainnya untuk menunjang aplikasi ini? Oh, kalau kendala yang kita hadapi memang ini kan aplikasi tergolong baru, jadi memang kita menemui adanya yang namanya error ataupun yang maintenance aplikasi lah namanya ya. Tapi itu tidak lama, itu memang namanya aplikasi, kita selalu melakukan pembaharuan yang tentunya itu sifatnya lebih ke peremajaan aplikasi agar lebih cepat dan lebih istilahnya lebih sempurna lah gitu. Karena memang juga kan ini aplikasinya seluruh Indonesia. Jadi seluruh desa di Indonesia ini memang mengakses itu. Mungkin kendalanya juga di situ. Karena banyak yang mengakses, kemudian ya mungkin jadi error di sana ya kan. Berarti ini terpusat punya satu ini Pak ya, satu dari pemerintah kementerian ini dari kementerian dan bisa diakses oleh semua para desa gitu ya. Ya.
Jadi memang tanggung jawab untuk aplikasi ini memang di kementerian atau apakah di kejaksaan masing-masing kabupaten atau Ya, ini kita bekerja Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen bekerja sama dengan Kementerian Desa dan yang apa tadi namanya Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, jadi awal tahun kemarin itu sudah MOU terkait dengan pelaksanaan aplikasi ini. Iya, iya. Kalau di Inku sendiri, Pak, apakah semua daerah-daerah itu sudah bisa mengakses internet, Pak? Mungkin untuk desa-desa tertinggal gitu, yang jauh dari pusat kota gitu, Pak? Sejauh ini kita belum ada menemukan yang tidak ada. Kendala, ya. Rata-rata ya kita sekarang sudah inilah kan sudah pasti punya Android gitu kan. Iya, Nah, betul, masyarakat betul, desa betul. juga pasti juga sudah punya dan ya, tidak ada masalah terkait itu kita temukan. Nah, kalau kita lihat dari aplikasi ini gitu Pak ya, kembali ke kesadaran hukum tadi Pak ya, artinya kan pemerintah sudah memberikan ruang kepada aparat desa untuk melakukan atau mengelola keuangan desa secara tepat gitu Pak ya, mungkin tepat daya dan penggunaannya. Nah, apakah kita juga mungkin melihat ada celah-celah memang dari yang kata Pak Aulia tadi, memang ada itikat tidak baik dari aparat desanya gitu Pak ya. Nah, itu bisa terdeteksi gitu Pak dari aplikasi ini. Misalnya katakanlah aparat desa A gitu, ada indikasi penyelewengan dana desa, itu bisa kita lihat dari aplikasi ini kalau misalnya terdeteksi niat tidak baik gitu Pak. Ya, pada prinsipnya kita melakukan yang namanya identifikasi dulu, yang intelijen itu, kita identifikasi berdasarkan tentunya di masyarakat desa kan ada namanya melaksanakan musrembang, musyawarah untuk menentukan anggarannya yang nanti dituangkan dalam APBDes. Nah, nanti akan kita lihat, kemudian nanti akan kita identifikasi melalui tim kita yang tergabung dalam pemantauan aplikasi Jaga Desa ini, yang mana ini sesuai namanya real time. Nah, real time ini artinya kita secara berkelanjutan kita cek. Nah, masalahnya ada kemarin kita melakukan yang penerangan hukum pada masyarakat desa, masyarakat aparatur desa menanyakan bagaimana kalau misalnya mereka itu melakukan perubahan terhadap anggaran APBDes-nya. Ya, memang kalau untuk perubahan-perubahan itu kita sampaikan silahkan diupdate di dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi memang kita untuk aplikasi ini tergolong fleksibel lah gitu, artinya yang namanya real time artinya kita menyesuaikan dengan perjalanan tahun anggaran berjalan khususnya tahun 2025 ini gitu. Jadi memang fokus utama kita kalau untuk penindakan tidak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa itu, ya kita lebih memfokuskan kepada adanya niat jahat dari si pelaku oknum ini, adanya ingin merenggut ataupun mengambil sebagian atau seluruhnya untuk memperkaya diri sehingga nanti merugikan masyarakat ataupun negara gitu. Itu bisa terlihat berarti Pak ya dari aplikasinya karena real time ya update. Iya, bisa kita karena dia real time dan kita bisa ngecek secara langsung, nanti melalui aplikasi itu akan kita pantau gitu. Mungkin kehadiran aplikasi ini karena sebelumnya susah kita mengakses secara langsung gitu Pak ya. Kalau katakanlah kita flashback tahun 2023 sebelum adanya aplikasi ini gitu Pak. Mungkin bagaimana kita sebelum ada aplikasi dan setelah ada aplikasi, apa kemudahan yang kita dapatkan? Kemudahannya kita lebih gampang untuk melakukan pengawasan lah. Pengawasan. Artinya kita tidak perlu langsung turun. Memang turun itu perlu juga, tapi kita akan lebih cepat mendapatkan informasinya gitu. Melalui aplikasi ini kita hanya perlu melakukan pengecekan melalui komputer ataupun laptop. Kita bisa pantau progresnya, kita lihat satu-satu terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dan kita bisa melakukan yang namanya identifikasi dulu gitu. Tanpa harus turun ke lapangan. Dan juga kita kan sudah berkoordinasi juga dengan Dinas PMD untuk mensukseskan program ini. Oke, sangat berguna sekali gitu Pak ya. Betul. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau kita bandingkan tahun 2000 katakanlah dari Jaksa Garda Desa ini 2023 sampai sekarang, menurun nggak Pak kasus penyalahgunaan keuangan negara ini Pak oleh aparat desa? Kalau untuk tahun 2025 ini memang
belum ada yang terkait dengan penyalahgunaan anggaran desa. Tapi kalau untuk di tindak pidana korupsi yang lain itu ada, tahun ini kita ada, itu lebih kepada penerbitan surat-surat di atas tanah pemerintah daerah. Oh gitu. Jadi memang ini memang ada niat jahat dari si pelaku Ini, untuk menerbitkan, jadi si kepala desa menerbitkan surat di atas tanah pemerintah daerah lalu diperjualbelikan secara tidak sah kepada masyarakat. Nah, sehingga ini menyebabkan aset dari pemerintah daerah tidak dapat dimaksimalkan dan menyebabkan terjadi kerugian negara. Berarti perenggutan aset dari pemerintah Betul, gitu, untuk Pak, tahun ya? ini, Oke. gitu. Baik, oke. Baik, sebelum kita masuk ke sesi terakhir gitu Pak, kita akan istirahat sejenak, kita akan bahas nanti bagaimana harapan-harapan Bapak berdua dengan adanya program ini. Baiklah saudara, tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menjawab. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kami hadir untuk penuhi informasi Anda. Update, aktual, terpercaya dengan sejumlah informasi beragam. Politik, Budaya, pendidikan, hukum dan kriminal, serta berbagai informasi menarik lainnya. saksikan Detak Riau Malam setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat dan Detak Riau Siang Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Riau TV. Terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Jaksa Menjawab bersama Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Di sini ada Bapak Irfan Haryono dan Bapak Hafiz Aulia. Kita dengan tajuk kita Jaksa Garda Desa. Gitu, ya. Kalau kita melihat Pak, bagaimana masa depan desa-desa di Indragiri Hulu ini jika mereka semua pihak aparat desa itu berkomitmen untuk melakukan tata kelola keuangan yang bersih, gitu Pak. Baik, ya tentu kita berharap apabila seluruh anggaran desa ini dapat disalurkan dengan baik dan juga 100%, tentu kita
berharap masyarakat desa dapat merasakan manfaatnya Manfaat yang dan juga pembangunan, maksimal, ya. kemudian juga tingkat kemiskinan yang semakin menurun, Iya. kemudian juga perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada penyelewengan itu ya kita harapkan dengan adanya pengisian aplikasi real time Jaksa Garda Desa ini dapat menurun juga. Kalau bisa zero kriminal, kita mempunyai ya seperti jargon kita zero kriminal untuk pemerintahan desa. Itu harapan kita. Dan kita juga memberikan sebuah pesan dan kepada masyarakat, khususnya aparatur desa, bahwasannya anggaran desa itu adalah anggaran yang dititipkan oleh negara kepada perangkat desa yang sudah diberikan tanggung jawab dan juga kewajiban dari aparat desa tersebut untuk menyalurkan kepada masyarakat desa yang sudah memberikan tanggung jawab itu kepada perangkat desa itu sendiri. Dan kita juga memberikan pesan kepada perangkat desa untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan juga moral, bahwasanya untuk anggaran desa ini bukan anggaran pribadi yang harus digunakan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi itu merupakan hajat dari masyarakat desa yang berharap banyak terhadap penggunaan dana desa agar dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Oke, manfaatannya untuk masyarakat. Betul. Ya, oke. Silakan Pak Irfan, apa pesan moral yang ingin disampaikan? Mungkin harapannya juga ya untuk adanya aplikasi ini ya kita dapat memantau bagaimana di desa, kemudian program-program yang ada di desa bisa dapat berjalan dengan semestinya, tepat sasaran, dan masyarakat pun dapat merasakan dari program yang diberikan oleh desa, sehingga dapat menekan angka kemiskinan di desa-desa, dan juga kesehatan mungkin ya, menurunnya stunting contohnya, sehingga mungkin kita di Indonesia lah bisa menjadi lebih baik, lebih maju, dan bisa menyeimbangi negara-negara lainnya. Oke, baik. Benar sekali Pak. Gitu ya. Tentu dana-dana desa ini adalah milik masyarakat yang harus dikembalikan ke masyarakat gitu Pak ya, tidak digunakan atau diselewengkan oleh perangkat desa. Benar sekali bincang-bincang hangat kita pada sore hari ini. Semoga bisa kita sambung di waktu yang lain. Sayang sekali waktu kita sudah habis gitu Pak ya. Semoga desa-desa di Indragiri Hulu bisa memanfaatkan atau bisa lebih memaksimalkan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan pemerintah, dan desa-desa di Indragiri Hulu pada khususnya di Riau ini lebih maju gitu Pak ya. Baik Pak Irfan dan Pak Aulia, terima kasih atas kehadirannya di studio kami pada petang hari ini. Baiklah pemirsa, demikianlah program Jaksa Menjawab kita pada siang hari ini. Semoga semua desa-desa di Indonesia dan khususnya di Indragiri Hulu dapat tetap menggunakan anggaran dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa kita dapatkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.